Dan yang terakhir kita masukin susu. Tuangnya gimana nih? Yuk. Wih, nggak netes. Welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau bikin video yang di request sama banyak banget orang di kolom komentar, yaitu bubur Pink Marsha. Jadi ini aku nggak tahu sih kenapa bisa viral, tapi viralnya tuh kalau nggak salah dari TikTok, dan ini tuh salah satu episode di kartun Marsha and the Bear, dan itu viewnya 4,4 billion view. Aku nggak ngerti sih kenapa bisa sebanyak itu, dan aku mau bikin beberapa resep dari film Marsha and the Bear. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena itu gratis. Dan langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi dia kedatangan tamu si panda ini dan dia mau masak dimsum yang namanya Xiaolong Pao. Nah, di sini dia pakai tepung, habis itu dipotong-potong, terus daging ayam digiling. Oh, diinjek-injek sama Marsha jadi lebih cepet gepengin Xiaolong Pao-nya. Oke guys, jadi dia udah selesai ngegulung-gulungin kulit Xiaolong Pao-nya. Sekarang mereka mau kasih isiannya. Dagingnya dimasukin, terus dililit-lilit. Tapi sebenarnya ini dagingnya nggak terlalu lengkap sih resepnya, nanti kita bakal bikin yang lengkap guys. Oke, langsung aja kita bikin Xiaolong Pao-nya. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Xiaolong Pao itu salah satu dimsum. Nah, jadi pas digigit dia tuh kayak ada kuahnya bisa melt gitu. Aku dulu pas kecil makan itu, nggak sih, aku makan itu pas gede sih. Jadi pertama-tama kalian siapin 500 gram ceker, direbus sama 2 liter air. Abis itu kalian masukin jahe secukupnya. Kalau misalnya kalian suka banyak, masukin banyak. Dan garam kalian bumbu-bumbuin aja pokoknya. Dan kalian rebus terus sampai menyusut sampai 500 atau 600 ml. Udah kayak gitu doang. Dan aku masukin ke dalam kontainer ini dan dimasukin ke dalam kulkas. Nothing happen. Tuh. Cuman kalau misalnya kalian masukin ke kulkas yang bawah, dia nggak bakal kayak putih-putih gini. Oke, jadi ini kita simpen dulu ya karena aku udah buat. Kalau misalnya kalian baru buat on the spot, itu kalian harus masukin ke dalam kulkas dulu dan nunggu supaya kuahnya tuh ngeset jadi jelly. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke guys, sekarang kita mau bikin kulit Xiaolong Pao-nya. Ini sebenarnya sama kayak mau buat kulit pangsit atau kulit siomay. Jadi ini 300 gram tepung terigu, lalu kita masukin 1 sendok teh garam, dan kita siapin air 160 ml dan kita masukin secara bertahap. Tapi sebelum dimasukin, kita aduk dulu garam dan juga tepungnya. Oke, kita masukin air pelan-pelan ya. Nah, kalau misalnya udah kalis kayak gini, kita taruh di mangkok dan kita tutup pakai plastic wrap. Bentar, aku ambil dulu. Nah, kalau misalnya udah, kita tutup. Dan ini kita biarin selama 15 menit sambil kita siapin isiannya. Oke guys, jadi buat isiannya di sini aku pakai daging ayam dan juga daging udang. Kalau misalnya di resepnya itu disuruh 400 gram daging ayam, 200 gram daging udang, habis itu 2 ruas jahe, minyak wijen, gula, garam, penyedap jamur, dan aku tambahin bawang goreng. Kayaknya bakal enak sih ditambahin bawang goreng. Terus karena daging ayam udah digiling, aku mau masukin daging udangnya aja. Dan aku nggak terlalu ngikutin takaran yang orang itu sih. Soalnya aku suka banget daging udang. Waduh. Habis itu kita masukin jahe, segini aja kali ya. Bawang goreng. Minyak wijen. Gula. Garam. Lada. Dan yang terakhir penyedap jamur. Udah. Oke guys, aku nggak suka yang terlalu halus, jadi kita kayak gini aja. Oke, sekarang kita akan taruh di sini. Guys, ini aku baru pertama kali buat Xiaolong Pao, jadi kalau misalnya salah atau apa, kalian komen aja. Oke guys, sekarang kita akan taruh daging ayam cincangnya. Tuh, dia udah mulus. Food processor aku sebenarnya nggak muat juga, jadi daging udangnya aja tadi. Lalu kita aduk. Oke guys, kalau misalnya udah rata, sekarang kita ambil kaldu jelinya. Kata orangnya sih langsung aja dimasukin kayak gini loh, kayak langsung dipotong-potong aja. Katanya sih kayak gitu aja. Nah, kalau misalnya kalian bingung kenapa sih bisa jadi jelly, karena kan ayamnya kan ngeluarin minyak kan. Nah, minyaknya itu kalau misalnya kena dingin, dia kan bakal jadi kayak menyerupai jelly gitu kali ya. Sotoy aja sih guys. Lalu sekarang akan aku masukin ke dalam kulkas. Sebenarnya tutorial yang aku nonton dia nggak mention sih suruh masukin ke dalam kulkas, cuman nggak tahu ya, aku kayak takut jelinya meleleh gitu guys. Terus semua yang kita taruh sini tuh akan sia-sia, jadi kita akan simpan aja di kulkas. Oke guys, jadi ini udah pasti 15 menit lah ya, tadi lumayan lama nyiapin dalamnya. Dan sekarang kita akan kayak si
pandanya itu ya. Kita belah-belah. Kalau di kartun tuh kayak cuman tak, udah langsung belah. Oke guys, kita biar gampang bulet-buletinnya, kita panjangin dulu kayak gini. Lalu kita potong. Segini-segini aja kali ya. Ini aku kira-kira aja guys, karena aku lagi nggak jualan. Kok agak tajam ya? Oh, terbalik. Oke, kalau udah kita sisihkan. Lalu adonannya kita buletin. Oke guys, ini aku taruhin tepung maizena supaya dia nggak nempel sama teman-teman yang lainnya. Tadang! Taruh sini. Oke guys, lanjutin sampai habis. Oke guys, jadi ini udah aku pipihin semua nih. Dan sekarang akan kita isi pakai daging ayam dan juga daging udang. Aku nggak tahu sih isinya seberapa banyak ya. Oke, lalu kita kayak giniin. Lipat-lipat. Gimana sih? Gini bukan sih? Pokoknya bener-bener dipencetin sampai dia jadi satu. Kalau nggak nanti bocor guys. Oke, tuh. Jadi kayak bakpao gitu bentuknya. Nanti pas dimasak bentuknya bakal jadi berubah sih. Oke guys, jadi ini aku udah panasin panci dan kita akan masukin dimsumnya. Dan xiaolong pao-nya ya, kalau misalnya kalian nonton episode Bun Appetit namanya. Ini tuh mirip sama xiaolong pao-nya Marsha. Dan ini tuh mirip sama xiaolong pao-nya si Panda. Oke guys, kita tutup. Lalu kita diamkan selama 15-20 menit kali ya sampai matang. Bye-bye! Oke guys, jadi ini dia xiaolong pao-nya udah matang. Dan jujur aja ini agak-agak tidak menarik ya. Dan yang tadi, yang di atas itu udah gugur karena banyak banget yang bocor. Jadi kulitnya tuh bener-bener nggak boleh tipis gitu loh. Dan yang pas terakhir aku ngegulung tuh aku udah kayak udahlah, biarlah tipis-tipis aja semua. Tada! Bocor. Nih, kayak isiannya keluar semua gitu. Oke guys, sekarang kita akan makan dan kita akan lihat ya dalamnya apakah berkuah atau tidak. Biasanya tuh dimakannya pakai kayak gini, habis itu digigit dulu nih. Wih, kok dikit? Nih ya guys. Ini kayaknya gede banget sih. Terus kalau misalnya di luar itu kulitnya tuh kayak empuk. Tapi kok ini kalau misalnya tipis bocor. Tapi ini udah mirip lah ya mau punyanya Marsha. Terus rasanya juga jujur kebanyakan banget sih jahenya. Karena aku suka jahe ya. Jadi gue kayak ya udah masukin aja tuh sebanyak-banyaknya. Tapi jadi kayak rasanya bakpao jahe, dimsum jahe, saking jahenya. Bahkan ayam sama udangnya tuh nggak terlalu seterasa itu. Jadi dia yang paling berasa itu jahenya. Oke guys, jadi sebelum kita guys, sorry banget, bentar. Tanggung dikit lagi. Sorry banget guys. Nah, yes! Akhirnya satu misi aku selesai lagi. Sorry banget guys, tadi aku habis cobain xiaolong pao ini dan aku kekenyangan kan. Terus aku kayak mau nurunin makanan aku dulu sambil main game ini. Dan aku tuh ikutan main game ini karena aku lagi seneng banget main game ini. Jadi aku kayak ikut-ikutan aja deh. Oh ya, ngomong-ngomong soal PPKM, kalian di rumah tuh ngapain aja sih? Coba kalian ceritain di kolom komentar. Kalau misalnya PPKM aku sebenarnya nggak jauh beda sih sama kehidupan aku sebelumnya. Paling aku cuma ngedrakor doang sama main game. Wah, lu main apaan sih ini? Ih, apaan sih? Ih, Lu main apa itu emang? main Genshin Impact, gara-gara lu semua karakter gue mati. Emang lu main juga? Iya. Oh, yaudah sini gue bantuin misi kalau gitu. Main di komputer mau nggak? Di PC? Emang Genshin Impact bisa main di PC? Bisa. Yaudah yuk, sini login di PC, gue bantuin misi. Oke. Oke, kalau udah login bilang ya, gue lagi mau jalan misi Thunder Surgeon dulu nih. Sambil nungguin lo. Oke. Ke titik yang ada di situ. Mulai tantangan. Lalu kita loncat. Aku paling suka sih part ini. Kayak satisfying banget. Dan kita akan tiba di atas musuh. Ya, langsung kita hajar. Kurang tepat sasaran ya, cuman gak apa-apa lah. Bang sudah join. Sekarang gue mau ajak lu ke sini. Mana? Inazuma City. Kita teleport ya. Terus kita mau ngapain nih di sini? Kita sekarang mau lawan monster yang gua nggak bisa lawan sendirian. Lo harus bantuin gue. Oh, oke. Bagus banget ya. Pemandangannya bagus banget. Iya. Kayaknya gue bisa terbang-terbang cuma buat lihat pemandangannya doang deh. Wah. Wow. Nih, monster nih. Oi, oi. Semangat, oi. Wah, ini
monsternya Gede banget semangat. Ayo semangat yuk. Yang penting semangat. Yo, yang penting semangat yuk. Yang penting semangat. Damage-nya sakit banget. Ih. Pinggir-pinggirannya juga masih banyak bocil-bocil tuh. Nah, Ayo mumpung dia beku nih, ayo. Habis. Wih, mati udah dia. Wih. Hore. Gue yang ambil hadiahnya. Iya, silakan. Wih, dapat banyak banget. Gue ambil. Silakan. Gue mau masak. Gue juga. Masak dong, masak. Lo harus nyalain pakai skill api lu. Enak. Masak manual. Nih, masak. Set. Wih, sempurna. Gue juga sempurna. Jadi gua kasih info nih ya. Di Genshin Impact 2.0 ini lu wajib banget ya cobain karakter baru. Nih tuh, lu lihat nih ya. Namanya Kamisato Ayaka. Wih, bintang 5 bisa coba gratis. Coba gratis, bisa cobain kita. Oh, oke, coba. Gimana? Ini. Coba pencet itu, Coba karakter. Coba karakter. Nah, coba. Coba gue coba ya. Oh ya, lu cobain deh. Wih, cantik lagi. Cantik. Gue kalau sebagai gue itu misalnya gue ini karakter 2D ya, gue jatuh cinta pasti sama Udah dia. diam. Aneh lu. Coba kita coba ya. Iya. Wih. Tekan lamaan. Keren banget sih ini sih. Tekan lamaan. Nih kalian lihat ya. Wih. Jadi kabur dulu. Jadi dia tuh saking cepatnya. Ultinya. Wih, gila. Wih. Ini kan monsternya api-api gitu ya. Iya, beda gila damage-nya. Kalau si Ayaka ini es. Ulti lagi belum ada. Nah, tuh ada tuh ultinya tuh. Pencet. Kita ulti lagi ya. Beda. Set. Wih. Gila. Gila ini sih sakit banget sih. Gila, langsung hilang, guys. Ini elemennya es ya. Iya. Beda. Ini kalian lihat dia pasti tahan dia saking cepatnya. Set. Saking cepatnya sampai nggak kelihatan gitu. Beda. Itu udah nyerang. Gila. Keren ya. Keren. Coba lompat habis itu pencet serang, lompat. Oh, oke. Sibuk tangannya sibuk. Nah, game yang lagi sering aku mainin itu adalah Genshin Impact. Kalian main juga nggak? Kalau misalnya kalian main juga, kita bisa nyelesain misi bareng-bareng. Dan aku bisa bantuin kalian, atau kalian bisa bantuin aku untuk nyelesain misi yang belum selesai. Dan ngomongin soal misi, Genshin Impact udah update loh ke 2.0. Buat kalian yang belum main, wajib banget kenalan sama karakter favorit aku, yaitu Keqing. Di update 2.0 ini, Keqing balik loh guys. Jadi kalau misalnya kalian belum dapetin Keqing, kalian berkesempatan buat dapetin dia. Nggak cuma Keqing yang ada di updatean 2.0, tapi ada karakter baru juga namanya Ayaka. Lihat deh, Ayaka lucu banget ya guys. Jadi Ayaka ini elemen kekuatannya adalah ice, jadi cocok banget kalau misalnya aku duetin bareng sama Keqing. Di Genshin Impact 2.0 ini juga ada 3 musuh baru, Perpetual Mechanical Array, Pyro Hypostasis, dan juga Mirror Maiden. Di update Genshin Impact 2.0 ini juga banyak event baru yang hadiahnya Primo Game, karakter Beidou, dan masih banyak lagi. Bagi pemain Genshin Impact pasti kalian tahu kan seberapa pentingnya Primo Game. Jadi yuk buruan selesain event-eventnya supaya kita dapat hadiah-hadiahnya. Oke guys, jadi setelah main game kita lanjut lagi ke masakan yang kedua, yaitu kalian udah pasti tahu sih ini apa, yaitu bubur pink Marsha. Ini nggak tahu sih entah berantah dari mana tiba-tiba makanan ini bisa viral, padahal episodenya tuh juga udah dari bertahun-tahun yang lalu. Dan jadi ada 2 versi guys yang aku dapet dari internet. Jadi ini versi yang kalian bisa lebih gampang temuin bahan-bahannya, dan ini versi yang originalnya. Nanti kita bakal bandingin rasanya kayak gimana. Oke guys, jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan kalau misalnya kalian mau buat yang bener-bener sama dengan originalnya, yaitu oatmeal. Tapi ini aku udah food processor dulu. Nah, abis itu raspberry. Ini sih agak susah dicari dan agak mahal ya. Aku juga nggak tahu sih ini rasanya kayak gimana. Coba aku coba deh. Kalau si Marsha sih berkebun sendiri di kebunnya, kan dia suka berkebun gitu ya. Dia metik sendiri nih. Coba kita coba ya guys. Rasanya tuh kayak strawberry campur lemon tapi lebih lembek. Oke guys, abis itu
Kalau misalnya si Marsha, dia pakai susu yang warna putih, berarti susu UHT yang plain. Nah, abis itu orang-orang di Indonesia bikin resep yang lebih simpel, yang lebih gampang kalian cari, yaitu 30 gram tepung beras plus setengah sendok makan tepung tapioka dan dicampur lagi sedikit garam. Tarang! Jangan banyak-banyak ya. Abis itu 4 butir stroberi, dan ini stroberinya gede-gede banget sih. Aku mau pakai tetap 4. Dan ini susu UHT tapi yang rasa stroberi. Oke guys, sekarang pertama-tama kita potong dulu buah-buahannya. Oke guys, jadi kita siapin dulu buah-buahannya, dan kita itu mau bikin selai. Jadi kalau misalnya kalian udah punya selai raspberry atau strawberry, supaya lebih mudah kalian mau pakai itu aja, ya udah kalian pakai itu aja. Tapi si Marsha ini dia metik buah-buahannya dulu. Jadi kita bikin dari nol ya. Banyak juga ya. Kayaknya udah deh. Soalnya kalau tutorial itu tuh 4 stroberi lokal. Kalau ini stroberi Korea bagong-bagong banget ya. Kayaknya udah deh guys. Daripada nanti buburnya jadi bubur kecut, mending kita 3 aja. Oke guys, kalau raspberry-nya kita kira-kira aja kayak Marsha. Kalau nggak salah Marsha itu dari Rusia ya. Kalau ngomong kayak terus beruangnya cuman kayak gini. Coba guys, kalau misalnya kalian tahu asal-usul kenapa bubur pink ini bisa viral tiba-tiba, coba kalian komen, karena aku lumayan penasaran sih. Kayak, kok bisa gitu. Oke guys, sudah selesai. Sekarang kita pindah ke panci. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu cara buat selai gimana, caranya tuh tinggal buah dipotong aja. Habis itu dikasih gula. Oke guys, kalau udah kayak gini kita aduk-aduk terus. Nanti dia bakal berubah jadi selai. Tapi harus diaduk terus ya. Tada! Dia bakal berubah jadi kayak selai gini, dan kalian bisa makan ini sama roti jadi selai stroberi. Dan ini udah kayak mulai pinggir-pinggirannya, karena pakai gulanya lumayan banyak, tadi udah lumayan kayak mau berubah-berubah jadi kayak gula-gula gimana gitu. Akhirnya aku angkat aja, walaupun ini masih ada stroberi yang kayak utuhnya gitu, tapi udah dikit sih, kebanyakan udah hancur. Sekarang kita pindahkan. Turu, gampang kan bikin selai? Aku penasaran deh rasanya gimana. Enak, kayak kaleng-kaleng, kayak kaleng-kaleng lagi, kayak selai yang di kaleng-kaleng yang di supermarket itu enak loh, sumpah. Oke guys, jadi sekarang kita bikin yang raspberry-nya, sama buahnya kita tumis pakai air. Tarang. Lalu kita pakein gula. Aku nggak tahu sih sebenarnya pakai air atau enggak, cuman yang tadi kan berhasil ya pakai air. Ya udah kita ikutin aja. Empat sendok teh, gila. Ini kayaknya lebih gampang larut ya daripada stroberi tuh. Ini aja udah hancur. Udah jadi. Jujur ini agak-agak menggelikan gimana gitu. Oke guys, kita taruh tempat semula. Aku mau coba lagi rasanya kayak gimana. Enak. Lebih enak daripada raspberry-nya kayak gitu doang sih. Rasanya tuh bener-bener kayak raspberry yang ada di permen gitu, tau gak sih? Kayak kalau misalnya kalian cobain ini pasti kayak, oh mirip banget nih sama ini. Oke guys, jadi aku mau bikin keduanya secara bersamaan. Jadi pas jadi tuh sama-sama anget, gak yang satu dingin terus satu masih panas gitu. Oke, jadi kita bikin yang original dulu, dan dia membutuhkan oatmeal sebanyak 14 gram atau 1 sendok makan kali ya. Nah, dikit lagi dah. Tapi ini udah aku blender jadi lebih halus lagi supaya teksturnya tuh kayak bubur. Oke, terus kita masukin raspberry jam, selai raspberry. Dan yang terakhir kita masukin susu. Tuangnya gimana nih? Yuk. Wih, nggak netes. Susah guys. Oke guys, sekarang langsung kita nyalain aja apinya. Dan ini aku minta tolong mamaku untuk bantu adukin, karena tangan kiri aku kurang bisa diajak bergerak bersamaan. Coba deh, jadi mau coba aduk dulu pakai 2 tangan. Bisa nggak ya? Widih. Ini artinya orang jenius nih. Bisa menggerakkan tangan kiri dan juga tangan kanan secara bersamaan. Bisa nih. Bisa dong.
Apa sih? Jadi ini dia guys. Jadi ini yang versi lebih affordable-nya. Dan yang ini lupa aku hias. Ntar ya kita hias biar adil. Nah cantik kan? Kagak ada cantik-cantiknya ya. Jujur aku agak males hias ya karena warnanya aja tuh kurang menarik ya. Oke guys, mari kita coba. Ini kayak bubur sumsum tapi baunya tuh bau UHT yang rasa stroberi. Tapi kalau ini tuh baunya lebih enak sih walaupun tampilannya kurang menarik. Kayak wanginya lebih enak ini. Oke guys, mari kita coba. Aku agak-agak kurang nafsu sih sebenarnya cobainnya, cuman ya udahlah. Nah. Ini tuh rasanya kayak bubur sumsum tapi rasa stroberi UHT. UHT rasa stroberi. Itu kan jadi kebalik-balik. Terus panas. Aneh gak sih? Gak tau sih, rada aneh. Selai stroberinya gak gitu berasa sih. Kayaknya kurang banyak deh. Kita coba yang ini ya. Versi originalnya. Yang bener-bener original cuman warnanya agak butek. Hai, capek ya? Kita coba tanpa stroberi dulu deh. Enakan yang ini. Yang ini lebih enak sih guys. Rasanya tuh kayak kalau oatmeal kan aku nggak suka ya, kayak rasanya aneh gitu. Tapi kalau ini enak. Aku nggak nyangka sih ini bakal enak. Aku pikir bakal aneh. Terus yang bikin aku aneh juga ya sama ini ya, kan susu yang rasa UHT strawberry itu ada bau yang khas banget kan, ya kan? Nah di sini tuh jadi aneh gitu, kayak baunya nyengat banget. Kalau yang ini tuh pakai UHT yang plain kan, jadi enak. Dan rasa ini sama ini tuh sama sekali nggak mirip sih. Jadi kalian pilih sendiri guys, kalian mau bikin yang mana. Kalau untuk rasa sih enakan yang ini, tapi mungkin kalian bisa pakai susu yang plain di sini supaya nggak gitu aneh. Atau kalian bisa pakai strawberry di sini supaya gampang juga. Kalian puter-puter aja guys. Tapi kalau menurut aku sih yang ini lebih enak. Oh iya, tadi belum dideskripsikan rasanya kayak gimana ya. Rasanya tuh kayak oatmeal, tapi kayak smoothie yang kayak asam-asam gimana gitu. Terus kalau ini ya, raspberry-nya tuh masih berasa gitu. Kalau ini udah bener-bener cuman kayak UHT strawberry doang. Oke guys, kita bakal lanjut lagi ke makanan di Marsha selanjutnya. Oke guys, untuk makanan yang ketiga, ini kita ada makanan yang dibikin pas ada kayak telur nyasar gitu, entah dari mana, ke hutan yang ditinggalin sama si Marsha ini. Dan telurnya ini tuh telur penguin. Sekarang kita akan nonton ya, adegan yang mana dia sedikit masak. Si beruangnya ini mau ngasih makan anak-anaknya, si Marsha sama penguin. Asli kasih pisang juga nggak mau. Nah si beruang inget nih, dia pernah baca buku buku tentang binatang. Terus penguin ini makannya ikan kan. Tapi karena masih bayi, dia jadinya bikinin tuh kayak kue ikan, kue dicetak ikan. Terus dipanggang di teflon. Oke guys, kita bakal coba bikin itu. Tapi aku bakal kasih resepnya karena aku udah cari-cari di internet resep yang buat bikin kayak gitu tuh gimana. Dan ini tuh nggak usah kalian cetak bentuk ikan. Kalau misalnya kalian mau bikin di rumah, kalian potong-potong aja kayaknya juga bisa. Oke, langsung ya kita bikin kue ikannya. Oke guys, jadi pertama-tama kita siapin butter yang udah suhu ruangan 200 gram. Dan kita aduk sama gula halus 150 gram. Kita mixer sampai tercampur dengan rata. Waduh, disuruh nggak usah sampai mengembang lagi. Kita masukin 1 butir telur. Plung. Wow. Kalau kita masukin 2 batang vanili, sebenarnya ini kalian pakai vanili yang cair atau vanili bubuk aja sih. Cuman aku kayak udah terlanjur beli, jadi kita pakai. Ini aku pertama kali pakai vanili yang utuh gini sih. Dan ini nggak tahu mahal banget. Warnanya tuh hitam guys kalau misalnya kalian belum tahu ya. Terus caranya tuh dikorek gini. Kita masukin. Nah, oke, kita mixer lagi. Oke guys, jadi ini udah tercampur rata ya vanili sama semua bahan cairnya. Dan sekarang kita akan masukin 250 gram tepung terigu, diayak dulu. Dan juga setengah sendok makan baking powder. Lalu kita ayak. Oke, kalau udah kita aduk, tapi kita pakai teknik folding. Aku nggak tahu sih ini bisa atau enggak, tapi disuruhnya gitu.
Guys, aku nggak tahu kenapa. Ini aku diikutin resepnya. Nah, abis ini tuh kata dia disuruh giling. Tapi ini mana bisa digiling, cuy. Terus aku tambahin tepung terigu kan. Ternyata ini baru bisa digiling gitu loh. Jadi kayaknya aku mau tambahin tepung terigu deh. Dan kalian tambahin aja tepung terigunya sampai dia kalis ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Tambahinnya dikit-dikit aja. Oke guys, mari kita uleni. Ini dia guys yang bikin kuenya jadi bentuk ikan. Ini kalian nggak harus punya sih. Cuman aku biar mirip sama yang kayak di Marsha and the Bear itu, aku beli ini. Oke guys, jadi kita akan coba giling. Ini kayaknya sih kurang tepung terigu atau kelamaan guys di mixernya. Nah, jadi keriput-keriput gini. Oke, sekarang kita cutter ikannya. Kita angkat pinggirannya kayak si beruang tadi. Cuman kalau beruang tadi mulus. Ini banyak retak-retaknya. Coba ya. Ikan buntel jadinya. By the way, ini pancinya, teflonnya anti lengket, jadi harusnya nggak apa-apa ya. Ya, wih, bagus. Oke guys, aku akan giling sampai penuh. Oke, sekarang kita akan pindah ke kompor. Jadi sekarang kita udah di kompor dan kita akan nyalain api yang bener-bener kecil banget. Nah, udah segini aja. Lalu kita tutup dan kita tinggal selama 15 menit. Oke guys, see you lagi nanti. Tada! Ini jadinya mirip banget sama yang dipunya Marsha itu. Jadi tadi tuh kan gorengnya kayak gini ya. Nah, habis itu aku balik sebentar pas udah kayak agak keras dan dia belakangan kayak gini. Tapi ini nggak gosong kok. Kita coba ya guys. Ini enak sih. Jadi karena adonannya tuh agak-agak lunak tadi ya, agak-agak pecah-pecah gitu. Ini tuh jadi kayak gampang banget digigit gitu loh. Kayak lembut. Tapi ini udah pasti enak sih, soalnya ada bahan-bahannya aja udah mahal banget. Dia pakai butter, telur, habis itu gula. Itu kayak kalau misalnya dicampur mau kayak gimana pun kayak udah pasti enak gitu nggak sih? Dan ini lembut banget nih. Cobain. Ini yang terenak sih di video ini. Kayak biskuit-biskuit yang ada di kaleng gitu nggak sih? Wangi. Wangi. Jadi nggak enak ya, wangi doang ya. Ayo. Oke guys, itu dari video dari aku. Dan menurut aku makanan yang harus banget kalian recreate itu yang sugar cookie yang ikan itu. Karena itu lumayan cepat bikinnya dan itu enak banget. Cuman kalau misalnya kata papa aku itu agak sedikit kemanisan. Jadi kalau misalnya kalian mau kurangin sedikit gulanya, kalau misalnya kalian nggak suka manis, kalian kurangin aja gulanya. Dan untuk bubur pink Marsha, menurut aku sih lebih enak yang bener-bener resepnya ya. Yang pakai tepung beras itu agak-agak aneh sih guys. Kayak susu UHT tapi bubur tapi Marsha. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Dan kalau misalnya kalian bingung di masa PPKM gini kalian mau ngapain, mendingan aku saranin kalian download game Genshin Impact 2.0 karena tuh gamenya benar-benar seru banget. Aku jamin masa PPKM kalian nggak bakal bosenin dan bakal jadi seru banget. Kalau misalnya kalian mau download, aku bakal taruh linknya di description box di bawah. Dan buat kita para cewek-cewek tenang aja, karena developer game Genshin Impact akan merilis game baru, yaitu nanti kita bakal jadi detektif dan kita bisa ngencanin cowok-cowok ganteng di dalam game itu. Nama gamenya adalah Tears of Themis. Kalian bisa pre-register sekarang. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!